Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kuantitatif. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat melakukan 5 langkah proses pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama adalah menentukan situs dan responden penelitian. Yang kedua, mengetahui bagaimana strategi untuk mendapatkan izin, baik izin dari responden maupun izin dari pemangku situs penelitian. Yang berikutnya adalah bisa menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dari responden, dan yang kelima adalah menentukan dan memilih instrumen yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah melakukan proses pengumpulan data. Mari kita bahas satu persatu. Langkah-langkah menentukan situs dan responden penelitian ini. Langkah pertama ini dalam proses pengumpulan data adalah mengidentifikasi orang-orang atau tempat-tempat yang akan diteliti. Ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi ini biasanya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan bahwa topik penelitiannya itu akan menjadi tepat manakala menggunakan responden dengan ciri-ciri seperti ini, atau diteliti di tempat ini kan itu. Jadi responden dan situs yang akan digunakan itu betul-betul terkait erat dengan apa? Terkait erat dengan topik penelitiannya. Satu contoh misalkan kalau kita itu meneliti satu contoh terkait dengan sustainabilitas atau bertahan dan berkembangnya sebuah institusi, maka topik seperti itu akan menjadi menarik ketika apa? Ketika diteliti di situs yang memang lembaganya itu memang mengalami peningkatan. Itu. Jadi jangan sampai kita meneliti tentang pengembangan satu institusi, ternyata lembaga yang kita teliti ternyata kualitas dari institusi itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun menjadi menurun kan itu. Nah, ini untuk melibatkan penentuan apakah peneliti akan mempelajari individu atau seluruh organisasi. Jadi ini satuan-satuan yang diteliti juga perlu dipertimbangkan kan itu. Satu contoh misalkan kalau seorang peneliti itu ingin meneliti contoh ini terkait dengan profesionalitas guru kan itu, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan prestasi peserta didik. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau satuan yang diteliti itu adalah guru, maka semestinya peserta didiknya itu bukan individu peserta didik, tapi sekumpulan peserta didik yang diajar oleh masing-masing guru itu. Jadi satuannya itu paralel kan itu. Kenapa? Karena kalau gurunya satu, profesional satu, itu ternyata peserta didiknya itu prestasi belajar menjadi berbeda-beda, itu dapat diketahui bahwa yang memberikan kontribusi terhadap perbedaan prestasi peserta didik itu tidak dari kompetensi salah satu guru itu kan itu, tetapi dari variabel-variabel yang lain kan itu. Oleh karena itu satuan yang diteliti itu harus paralel kan itu. Harus paralel, bukan tadi seperti tadi untuk variabel X-nya menggunakan satuan guru, untuk variabel Z-nya ternyata menggunakan satuan siswa. Apa tidak mungkin itu bisa dikorelasikan? Bisa, cuman bukan kompetensi gurunya, tetapi persepsi masing-masing siswa terhadap kompetensi gurunya itu bisa. Tetapi kalau tadi yang betul-betul kompetensi yang dimiliki oleh guru itu, tentu korelasinya bukan per individu murid, tetapi sekelompok murid yang diajar oleh guru itu kan. Oleh karena itu ini satuan-satuan yang diteliti juga perlu dipertimbangkan itu. Jika peneliti itu memilih individu atau organisasi, maka peneliti perlu memutuskan jenis orang atau organisasi apa yang tadi sudah saya katakan yang benar-benar akan diteliti dan berapa banyak sampel yang dibutuhkan. Ini terkait dengan populasi dan sampel kan itu. Langkah pertama ini adalah memilih responden. Seperti tadi sudah saya katakan, seleksi ini melibatkan penentuan populasi dan sampel, menentukan bagaimana peneliti akan memilih sampel, ini terkait dengan teknik sampling, dan menentukan bagaimana menentukan besaran sampel. Kajian terkait dengan populasi dan sampel bisa dibaca di buku saya Statistika untuk Penelitian Pendidikan, dan aplikasinya dengan Microsoft Excel dan SPSS halaman 23 dan 35. Saya harap saudara mahasiswa bisa membaca dari sana kan itu. Dan kebetulan buku ini bisa didapatkan di perpustakaan Yayan Kediri kan itu. Nah, terus langkah yang kedua adalah mengidentifikasi izin yang diperlukan untuk penelitian.
Setelah peneliti itu mengidentifikasi dan memilih responden, menentukan situs penelitian, maka langkah berikutnya yang harus dipelajari adalah untuk bisa mendapatkan izin. Izin dari siapa? Ya dari situs, jadi pengelola situs itu. Kalau terkait dengan sekolah itu tentu kepala sekolahnya, dan izin juga dari respondennya kan itu. Izin ini itu akan memastikan bahwa mereka responden itu akan bekerja sama dalam penelitian ini dan memberikan data. Seringkali kan begini sih, seorang peneliti misalkan mahasiswa yang sedang menulis skripsi itu mendapatkan izin dari kepala sekolahnya, tetapi peserta didiknya, murid-muridnya itu tidak dikonfirmasi, sehingga ketika seorang peneliti itu datang ke kelas minta kepada peserta didik untuk mengisi angket yang disediakan, seringkali mereka ogah-ogahan. Jadi ketika mengisi tidak sungguh-sungguh, ketika meneliti itu tidak betul-betul sesuai dengan keadaan masing-masing dari siswa atau peserta didik itu. Makanya mendapatkan izin dari responden itu menjadi pentingan itu. Ini. Terus berikutnya bahwa selain kerjasama, izin mereka juga mengakui bahwa mereka memahami tujuan penelitian dan bahwa peneliti akan memperlakukan mereka secara etis. Jadi tidak akan semena-mena, penelitinya tidak akan semena-mena kepada responden, dan demikian juga sebaliknya responden juga akan memberikan satu data yang betul-betul valid. Valid itu artinya betul-betul sesuai dengan diri masing-masing responden. Nah gitu. Nah, langkah kedua ini adalah mendapatkan izin tadi dari responden untuk terlibat dalam penelitian. Izin ini mungkin diperlukan dari pimpinan lembaga atau organisasi, individu di situs tertentu, atau dari responden tadi. Kalau terkait dengan yang diteliti itu adalah anak-anak, ya tentu izin itu bisa kita dapatkan melalui dari orang tua masing-masing anak. Manakala anak itu adalah anak-anak yang masih levelnya rendah, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, tentu izin itu sebaiknya tidak sekedar hanya dari kepala sekolah, tetapi juga dari masing-masing orang tua, agar orang tua juga tahu kalau anaknya itu sedang diteliti. Itu langkah yang kedua seperti itu. Sekarang langkah ketiga, yaitu menentukan jenis data yang harus dikumpulkan dari beberapa responden. Kita semua tahu bahwa jenis data ada nominal, ordinal, interval, rasio. Terus datanya juga terkait yang diteliti terkait dengan variabelnya kan itu. Jadi variabel X-nya terkait dengan apa, variabel Z-nya terkait dengan apa. Lah, jenis data itu harus betul-betul difahami, dan penjelasan terkait dengan ini juga sudah saya jelaskan di buku statistika untuk penelitian pendidikan itu kan itu. Makanya bisa didalami secara mendalam dari situ kan itu. Dengan mengidentifikasi peserta dan prosedur untuk mendapatkan izin, maka peneliti itu beralih ke bentuk data tertentu yang akan membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi hipotesis penelitian kan itu. Langkah ini melibatkan identifikasi variabel dalam pertanyaan dan hipotesis saudara. Menemukan definisi untuk variabel ini, dari variabel itu harus dibikin operasional kan itu. Makanya itu namanya definisi operasional. Definisi operasional itu satu definisi yang memang sudah memunculkan indikator-indikator dari masing-masing variabel itu, dan mempertimbangkan jenis informasi yang akan membantu peneliti menilai variabel itu. Jadi ini tugas yang ketiga kan itu. Jadi harus memastikan, jadi data yang dikumpulkan itu yang seperti apa sih kan itu. Ini memastikan lah. Setelah seorang peneliti itu sudah bisa mendapatkan satu kepastian terkait dengan jenis datanya, maka langkah yang keempat adalah terkait dengan instrumen penelitian. Ada dua pertanyaan instrumen itu, apakah peneliti itu akan mengembangkan instrumen sendiri atau peneliti itu akan menggunakan instrumen yang sudah ada. Kajian terkait dengan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kan itu. Oleh karena itu bisa diputar kembali video terkait dengan bagaimana sih menyusun atau mengembangkan instrumen penelitian. Oke. Langkah terakhir ketika peneliti itu sudah menentukan respondennya siapa, situsnya seperti apa, sudah melakukan bagaimana mendapatkan izin. Yang berikutnya peneliti juga sudah memastikan jadi jenis data yang dibutuhkan seperti apa. Terus jenis data itu juga sudah dipastikan sudah dibikinkan instrumennya, apakah dia mengembangkan instrumen sendiri atau memanfaatkan instrumen yang sudah ada. Kalau memanfaatkan instrumen yang sudah ada itu perlu difikirkan memang teori yang kita gunakan dalam penelitian itu memang sejalan dengan teori yang digunakan oleh penyusun instrumen itu kan itu. Dan yang kedua, di samping itu seorang peneliti ketika menggunakan instrumen yang sudah ada itu
juga perlu mengadaptasi apakah item-item itu betul-betul cocok terkait dengan situs atau cocok terkait dengan responden. Jadi kalau penelitian dulu, satu contoh, banyak orang menggunakan instrumennya click and start terkait dengan religiusitas, maka perlu kita adaptasi, karena click and start ketika meneliti itu settingnya adalah setting agama Nasrani. Sementara kalau saudara meneliti menggunakan setting Islam, ya tentu pertanyaan-pertanyaannya harus diadaptasi kan itu. Jadi seperti itulah. Setelah instrumen sudah jadi, sudah diuji cobakan, sudah diketahui validitas dan reliabilitasnya, maka langkah yang terakhir adalah pengumpulan data. Prosedur ya ini harus standar, artinya kenapa standar itu, sehingga prosedur pengumpulan data itu pasti, ada satu kepastian. Andai kata diteliti orang lain juga akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi gitu-gitu. Jadi seperti semua fase dalam penelitian, proses pengumpulan data ini perlu dilakukan dengan cara yang etis bagi individu dan bagi situs penelitian kan itu. Jadi tidak boleh misalkan ketika suasana itu sudah mau pulang, ngerti-ngerti saudara itu datang memaksa responden untuk mengisi data, itu juga tidak etis. Oleh karena itu kesepakatan antara peneliti dengan responden, antara peneliti dengan pemangku kekuasaan yang ada di situs penelitian itu menjadi penting. Agar apa? Agar peneliti itu betul-betul mendapatkan satu data yang baik, data yang valid, sehingga apa? Ketika itu dianalisis akan menghasilkan satu penelitian yang baik. Karena apa? Ada pepatah yang mengatakan garbage in, garbage out. Kalau yang dimasukkan itu adalah sampah, instrumen yang digunakan ada instrumen yang salah, prosesnya adalah proses yang salah, tentu nanti ketika mendapatkan data dan dianalisis, maka hasil penelitian itu juga akan salah. Nah, itulah yang perlu dipertimbangkan ketika apa? Ketika seorang peneliti itu akan mengumpulkan data. Saya pikir begitu yang perlu saya sampaikan. Semoga sedikit presentasi ini bermanfaat untuk mahasiswa ketika melakukan penelitian untuk menulis skripsinya bagi mahasiswa S1 dan tesis dan disertasinya bagi mahasiswa S2 atau S3. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.